Pak Ganjar. Apa hebatnya Pak Ganjar? Pak Ganjar itu mimpin Jawa Tengah saja itu nggak becus. Ada yang sudah ke Jawa Tengah? Saya sudah beberapa kali Pak Jawa Tengah Pak. Terakhir saya ke Jawa Tengah itu 3 bulan yang lalu itu Pak. Ke Jawa Tengah itu ke Semarang ya Pak. Semarang kan bagian dari Jawa Tengah ya. Itu seperti kembali ke zaman lalu Pak. Kotanya itu jalan-jalan jorok, jalan-jalannya masih banyak berlubang di kota itu. Bandaranya pun kecil, Bandara Ahmad Yani. Saking kecilnya kayak terminal bus itu Pak, kayak terminal bus. Jadi cuman dibesar-besarkan oleh media. Mau bilang apa lagi? Pak Ridwan Kamil. Tanya tuh warga Bandung, banyak nggak suka dengan Pak Ridwan Kamil. Setiap ditanya itu bagaimana Pak tentang Bapak senang dengan Pak Ridwan Kamil. Itu cuman tukang pencitraan saja katanya gitu. Memang benar. Saya baru belum sebulan deh ke Bandung itu. Ternyata Pak, Bandung itu masih Pak jorok Pak di kotanya itu. Ini bukan fitnah. Saya bicara ini di publik ya. Jadi bisa dibuktikan. Bandung di kotanya itu sampah di mana-mana. Pak Ogah itu di mana-mana itu Pak Ogah. Setiap persimpangan, tikungan-tikungan itu ada orang ngatur-ngatur jalan malah bikin macet itu. Pak Ogah di mana-mana itu. Itu saja tidak bisa diurus Pak Ridwan Kamil. Gimana mau ngurus negara Indonesia? Mau bilang apa lagi? Pak Prabowo. Saya juga ragu dengan Pak Prabowo. Ngomong aja, berdiplomasi aja nggak bisa. Saya yang umurnya di atas Pak Prabowo, saya masih lebih bisa berdiplomasi daripada beliau. Lalu kalau Indonesia ini mau maju, masyarakat sekarang Pak yang harus cerdas untuk memilih figur yang tepat sebagai pemimpinnya, terutama presiden. Presiden ini adalah jabatan tertinggi di setiap negara. Ini masyarakat harus cerdas. Jangan sampai memilih presiden juga kepala daerah juga ya, berlaku juga ini. Jangan sampai memilih presiden ataupun kepala daerah lainnya itu berdasarkan daripada janji-janji yang meninambobokkan itu. Karena kita lihat setiap pemilihan presiden, setiap pemilihan kepala daerah, mereka selalu mengimbing-imbingkan yang serba-serba gratis. BLT, bantuan ini dan itu, sekolah gratis, berobat gratis, bantuan uang inilah, BLT inilah, yang sebetulnya itu tidak mendidik, hanya merusak masyarakat, membuat yang malas menjadi malas. Tapi begitu Pak,
di Indonesia ini kalau mau terpilih menjadi gubernur, mau terpilih menjadi presiden, mereka itu menggunakan jurus ataupun senjata dalam kampanyenya, akan memberikan gratis ini, gratis itu, gratis ini, gratis itu, yang membuat masyarakat Indonesia yang didominasi oleh orang-orang berpendidikan rendah, ya kita memang harus akui di Indonesia ini banyak yang sarjana, banyak, tapi mayoritas kita bicara dengan skala angka, mayoritasnya orang-orang yang berpendidikan rendah, mayoritas orang-orang yang putus sekolah. Nah, orang-orang yang berpendidikan rendah inilah yang termakan buayan-buayan dari badut-badut politik ini. Calon-calon orang-orang yang kampanye sebagai gubernur, sebagai bupati, bahkan sebagai presiden, akhirnya nyoblos karena katanya ada nanti kalau dia terpilih dapat uang ini, katanya gitu. Nah, kita lihat itu di zaman Pak Jokowi ini ada BLT, tapi apa-apa mahal. Itu sama juga bohong kalau pikir-pikir. Ada BLT, dikasih BLT, tapi segala subsidi dihapuskan. Pajak naiknya gila-gilaan dan berkali-kali naik pajak itu. Dan baru di zaman Bapak Jokowi inilah satu-satunya presiden Indonesia yang memecahkan rekor kenaikan harga. Sangat sering kenaikan pajak, sangat sering, dan kenaikan-kenaikan itu bukan sedikit naiknya, bisa sampai berkali-kali lipat itu kenaikannya. PBB juga dulu pernah naik itu sampai 100% itu kan. Akhirnya rakyat banyak yang keberatan. Gitu. Itu akibat apa? Untuk mencukupi BLT tadi. Jadi sebetulnya kalau dipikir-pikir yang membantu orang-orang miskin ini bukan pemerintah sebetulnya, tapi orang-orang menengah ke atas itu. Oh, kenapa seperti itu? Iya, betul. Begini, jadi di zaman Bapak Jokowi ini orang-orang miskin itu dimanja, dikasih BLT ini, BLT itu, BLT ini, BLT itu, bantuan ini, bantuan itu. Tapi Pak Jokowi lupa orang-orang di Indonesia ini banyak miskinnya karena pemalas. Makanya jangan ngomong gitu. Orang miskin belum tentu pemalas. Itu ada yang teman ngomong kayak gitu. Lalu saya bilang gini, sekarang saya tanya, kalau orang rajin mungkin nggak miskin, saya bilang gitu. Baru dia mikir ya. Jadi tidak mungkin orang itu miskin kalau dia rajin. Itu saja logikanya. Nah, di Indonesia ini ada banyak orang-orang miskin yang pemalas. Ada banyak, itu artinya tidak semua ya. Cuman kebanyakan begitu. Nah, mereka ini dibantu oleh pemerintah. Di setiap bulan dapat BLT gitu, bantuan aneka macam gitu.
Jadi di Indonesia ini orang-orang miskin itu dimanja, Pak. Tapi orang-orang menengah ke atas itu lehernya dicekek, Pak. Lehernya dicekek, keringatnya diperas dengan penghapusan subsidi, dengan kenaikan pajak yang gila-gilaan itu, Pak. Itu untuk mencukupi ngasih bantuan untuk orang miskin. Jadi saya mau tantang kepada pemerintah Indonesia, bisa tidak jikalau memberikan BLT tapi tanpa naikin pajak, bisa nggak? Tanpa naikin tanpa membuat kenaikan harga yang terlalu signifikan itu. Jadi yang berikutnya harusnya itu dibuat aturan, Pak. Setiap pemilihan pilkada, pemilihan jangan lagi ada menjanjikan uang gitu, Pak. Itu kan sama saja money politik jatuhnya itu. Jangan lagi ada menjanjikan, jikalau kami terpilih nanti ada gratis ini, gratis itu. Bisa tidak? Cukup paparkan saja misi dan visi untuk pembangunan, pengentasan kemiskinan, memperbanyak lapangan pekerjaan, infrastruktur, tanpa harus berkata ada gratis ini, ada gratis itu. Bisa tidak dibuat peraturan itu sehingga yang terpilih adalah benar-benar orang yang lebih baik gitu, bukan penggumbar janji. Begitu. Dan saya juga yakin, Pak, waktu Bapak Jokowi dulu kampanye itu, kalau tidak mengeluarkan jurus ada gratis ini, gratis itu, saya yakin, Pak, belum tentu juga kepilih, Pak. Bisa jadi Pak Prabowo yang tempo hari itu menang mutlak itu. Karena Pak Jokowi ini kan sejak itu menang pencitraan di media itu, pertama itu. Yang kedua, banyak program-program gratis ini, gratis itu gitu, yang membuat masyarakat itu tertarik untuk memilih beliau gitu. Tapi kita apresiasi memang semenjak zaman Pak Jokowi, pembangunan infrastruktur itu udah menyebar itu. Saya tidak katakan merata ya, belum merata. Kalau ada yang bilang pembangunan merata, itu keliru. Buktinya Lampung itu jalan masih rusak kan. Jadi belum merata, tapi sudah menyebar. Menyebar artinya itu banyak tapi belum merata itu. Nah, jadi begitu. Jadi kalau banyak politik seperti itu, sampai kapanpun Indonesia ini sulit maju. Apa sekarang yang mau dibanggakan dari calon-calon yang sekarang? Pak Ganjar. Apa hebatnya Pak Ganjar? Pak Ganjar itu mimpin Jawa Tengah saja itu nggak becus. Ada yang sudah ke Jawa Tengah? Saya sudah beberapa kali, Pak, ke Jawa Tengah, Pak. Terakhir saya ke Jawa Tengah itu 3 bulan yang lalu itu, Pak.
ke Jawa Tengah itu, ke Semarang ya Pak. Semarang kan bagian dari Jawa Tengah ya. Itu seperti kembali ke zaman lalu Pak. Kotanya itu jalan-jalan jorok, jalan-jalannya masih banyak berlubang di kota itu. Bandaranya pun kecil, Bandara Ahmad Yani. Saking kecilnya kayak terminal bus itu Pak, kayak terminal bus. Jadi cuman dibesar-besarkan oleh media. Mau bilang apa lagi? Pak Ridwan Kamil. Tanya tuh warga Bandung, banyak nggak suka dengan Pak Ridwan Kamil. Setiap ditanya itu, bagaimana Pak tentang Bapak senang dengan Pak Ridwan Kamil? Itu cuman tukang pencitraan saja katanya gitu. Memang benar. Saya baru belum sebulan deh ke Bandung itu. Ternyata Pak, Bandung itu masih Pak, jorok Pak di kotanya itu. Ini bukan fitnah. Saya bicara ini di publik ya. Jadi bisa dibuktikan. Bandung di kotanya itu sampah di mana-mana. Pak Ogah itu di mana-mana itu Pak Ogah. Setiap persimpangan, tikungan-tikungan itu ada orang ngatur-ngatur jalan, malah bikin macet itu. Pak Ogah di mana-mana itu. Itu saja tidak bisa diurus Pak Ridwan Kamil. Gimana mau ngurus negara Indonesia? Mau bilang apa lagi? Pak Prabowo. Saya juga ragu dengan Pak Prabowo. Ngomong aja, berdiplomasi aja nggak bisa. Saya yang umurnya di atas Pak Prabowo, saya masih lebih bisa berdiplomasi daripada beliau. Itu malah bisanya nunjukin jurus-jurus silat itu kan konyol kan saya nontonnya itu. Jadi begitu. Tapi begini Pak, di Indonesia ini ada penyakitnya orang Indonesia. Kalau seseorang itu belum jadi presiden, belum terpilih Pak, banyak yang memuja-mujanya Pak. Banyak orang yang mengeluh-elukannya supaya dia jadi presiden. Tapi begitu jadi presiden, baru ketahuan ternyata seperti itu gitu. Baru dicaci, dicela gitu. Kalau saya ini bukan mencaci, bukan mencela Pak. Tapi saya menganalisa berdasarkan fakta. Rekan-rekan semuanya, baik pemirsa yang ada di sini bisa menilai betul nggak itu yang saya katakan. Semarang itu kotor, banyak jalan berlubang di kotanya. Bandung pun begitu, jorok di kota itu, jorok itu. Banyak Pak Ogah. Pak Ridwan Kamil ngurus Pak Ogah aja nggak bisa. Pak, apalagi mau jadi presiden, wakil presiden, itu kan aneh. Pak Ganjar memimpin Jawa Tengah aja tidak bisa. Itu Jawa Tengah itu masuk provinsi termiskin di Indonesia Pak. Provinsi termiskin di Indonesia masuk itu. Nah, jadi apa yang mau diharapkan dari Pak Ganjar? Mimpin Jawa Tengah saya, dia tidak bisa. Apalagi mau mimpin Indonesia. Itu Pak Ridwan Kamil memberantas Pak Ogah saja tidak bisa. Apalagi nanti mau diharapkan memberantas koruptor. Itu.
Lalu Pak Prabowo itu, ya, ya, yang, ya itulah, bisa menilai sendirilah siapa kira-kira orang yang tepat gitu. Yang jelas rekam jejak bisa membuktikan apakah mereka juga orang-orang yang tepat untuk diharapkan sebagai figur pemimpin ataukah tidak. Kalau bagi saya, Pak, selama orang-orang itu dari partai, susah, Pak, untuk maju di Indonesia ini, Pak. Apalagi seperti partai PDI itu. Partai, kalau saya bilang itu partai, sebetulnya orientasi PDI ini partai nasionalis, bukan partai keluarga. Tapi faktanya PDI itu seperti partai keluarga. Partai keluarga. Jadi anak-anaknya itulah, dari Megawati ke anaknya pemimpin. Begitu. Karni, boleh tanya Pak Karni? Oh ya Pak, silakan Pak. Ya, kalau Jakarta gimana menurut Pak Karni? Pak Karni kan sudah orang lama di Jakarta kan, gitu kan? Gimana menurut Bapak itu? Ya saya juga tadi sudah sependapat dengan Bapak. Saya juga pernah ke Bandung, pernah ke Jawa Tengah juga. Saya setuju Pak dengan apa yang Bapak katakan. Kalau Jakarta banyak gimana Pak sekarang ini? Banyak Pak Oga Pak ya di Bandung ya. Pak banyak Pak, susah, macet Pak. Itu makanya Pak. Memberantas Pak Oga saja, Pak Ridwan Kamil itu nggak bisa, apalagi memberantas koruptor Pak. Jadi Jakarta sama saja Pak. Jakarta ya? Sama saja Pak. Jadi tempatnya orang-orang mengadu nasib dari aneka macam daerah itu untuk mengadu nasib dan keberuntungan di kota Jakarta. Jakarta semakin lama semakin padat kendaraan, tidak lagi bisa, bukan tempat yang nyaman Pak untuk ditinggali Pak Jakarta ini. Tapi maksud Bapak, pertanyaannya yang mana Pak? Ya itu Pak. tadi kan kira-kira misalkan soalannya kan kita memilih pemimpin ini kan agak sulit ya Pak ya sekarang ini, karena selama ini yang kita tahu kan pemimpin seperti yang Bapak katakan tadi sejak awal, misalkan Pak Jokowi itu karena banyak program-program yang rakyat lah istilahnya, yang gratis semacam BLT dan dibantu dengan ini ya, dengan pencitraan dari media gitu ya. Media Pak, betul. Media. Kemudian yang kedua juga rata-rata saya lihat pemimpin daerah itu kebanyakan siapa yang mampu mencitrakan diri di media dengan lebih baik itu yang akan menang. Itu yang sekarang ini terjadi Pak gitu ya. Nah, nanti buktinya ini kelihatan sesudah mereka menjabat. Nah, ternyata apa yang diceritakan di media kan kadang tidak sesuai dengan kenyataannya, dengan faktanya gitu Pak Karni gitu. Betul Pak. Jadi perang media itu Pak. Seperti perang media. Seperti perang media Pak yang terjadi sekarang sebenarnya ini. Perang media. Anies itu diharum-harumkan oleh Metro TV kan gitu Pak. Betul Pak, gitu ya, memang benar sih Pak. Ya, kita lihatlah Pak, tapi kalau menurut saya sih memang ya sulit lah untuk menentukan pilihan. Jadi nggak segampang yang diperkirakan. Kalau dulu memilih misalkan zaman Jokowi dengan Pak Prabowo ya agak lebih mudah. Tetapi kalau sekarang ini lebih sulit Pak, karena kita lebih mengerti bahwa di sini ya kita harus betul-betul melihat apakah ini betul-betul pemimpin sejati atau karena pencitraan atau karena permainan media atau karena program-program yang dikira pro rakyat tapi sebenarnya itu menelan anggaran yang cukup besar kan gitu ya Pak ya. Itu yang jadi pertimbangan. Jadi nggak segampang seperti yang dulu gitu. Kalau saya pribadi dikatakan mana yang saya pilih, saya nggak berani memilih Pak untuk sekarang ini. Masih melihat situasi dulu gitu. Betul Pak. Nah, betul Pak.
Oke, kita lanjut Bang- ini dengan Bang Karni, malam semakin larut. Karni, Kita lanjut dengan sepertinya kita Pak jadi siapa ya? Pak Raja Uti, Baik. Pak Santiamer itu Pak Raja Uti bikin co-host dulu. Jangan-jangan saya. Oh iya, sudah ada. Pak, sudah dibikin jadi co-host. Kebetulan tadi Oke, saya punya internet down Pak, jadi saya terlempar Iya. keluar. Ini baru masuk Oh lagi. iya. Nah, Ini ada Pak ini ya. Pak Frans. Iya. Siapa Oke. yang berikut ini Pak? Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.